Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk kajian kitab Fathul Qorib beserta sarannya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram bil haiti kelawan sebab haid. Wa fi ba'di nusahi iku tetep ing dalam sebagian tulisan. Wa yahrumu alal haiti utawi dawuh wa yahrumu alal haiti. Wa yahrumu lan haram alal haiti ing atase wadon kang haid. Apa samaniatu asya'a 8 piro-piro suwiji-wiji. Haram dengan sebab haid 8 perkara. Kalau di sebagian tulisan ini ungkapannya haram bagi seorang yang haid 8 perkara. Apa 8 perkara tersebut? Ahaduha utawi salah sijine samaniatu asya'a iku as-sholatu sholat, fardon iku fardu apa sholat, au naflan utawa sunnah. Yang pertama adalah sholat, baik sholatnya itu fardu ataupun sholat sunnah. Wakada iku kaya mengkunu sholat, sajdatu tilawati utawi sujud tilawah, wa syukri lan sujud syukur. Dan semisal dengan sholat adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Oke, kita lihat dulu untuk qauluhunya. Qauluhu wa yahrumu ila akhir hada syuru'un fi akamil haidi. Ungkapan kemusonep wa yahrumu merupakan pertanda bahwa beliau memulai tentang hukum-hukum haid. Wa misluhu anifasu fahukmuhu hukmul haiti mutlakon. Semisal dengan haid adalah nifas, maka hukum nifas ini sama seperti halnya hukumnya haid secara mutlak. Ila fi syai'aini kecuali di dalam 2 perkara. Apa 2 perkara tersebut? Al-awalu anal haito yahsulu bil buluk. Yang pertama bahwa dengan haid ini bisa menghasilkan balik. Wa nifasu la yahsulu bihi, sedangkan dengan nifas ini tidak bisa menghasilkan balik. Lihusulihi qoblahu bil ingzali alladhi habalat minhul mar'atu, karena sudah hasilnya balik sebelum terjadinya nifas, yakni dengan sebab keluarnya mani yang menyebabkan wanita tersebut itu hamil. Perbedaan yang kedua, asani anal haito tata'allaku bihil iddatu wal istibra'u, bahwa haid ini berhubungan dengan iddah dan istibra', wala yata'allukoni binifasi, sedangkan iddah dan istibra' ini tidak berhubungan dengan nifas. Lihusulihima qoblahu bimujarodil wiladati, karena sudah hasilnya iddah dan istibra' sebelum terjadinya nifas, yakni dengan sebab murni melahirkan. Wa'lam ana sholata wa nahwaha minal haidi kabirotun. Ketahuilah bahwa sholat dan semisalnya sholat dari seorang yang haid ini hukumnya adalah dosa besar. Baliyam bagi kama qalahu Ibnu Qasim annaha mata istahalat syai'an min dalika kafarot. Bahkan sebaiknya seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Qasim, bahwa seorang wanita kapanpun dia menghalalkan sesuatu dari hal tersebut, maka dia dihukumi kufur. Tidak hanya berdosa besar, tapi dihukumi keluar dari Islam. Wa yajibu alal mar'ati an tata'allama ma tahtaju ilaihi min akamil haidi wa nifasi wal istihadoti. Wajib bagi seorang wanita untuk belajar apa yang ia butuhkan, yakni dari hukum-hukum haid, nifas, dan istihadoh. Fa in kana zaujuha aliman lazimahu ta'limuha. Ketika adanya suami dari wanita tersebut adalah orang yang alim, maka suami tersebut wajib untuk mengajarinya. Wa ila falaha al-khuruju li su'alil ulama. Dan jika suaminya tersebut bukanlah orang yang alim, maka diperbolehkan bagi seorang wanita tersebut untuk keluar dari rumah agar bertanya kepada para ulama. Bal yajibu alaiha, bahkan hal itu hukumnya wajib baginya. Walaisa lahu man'uha, dan bagi seorang suami tidak diperbolehkan untuk mencegah wanita tersebut. Ila ayas'ala huwa wa yukhbiruha fatastagni bidalika, kecuali sang suami bertanya kepada ulama, kemudian hal itu disampaikan kepada istrinya, sehingga istrinya merasa cukup dengan hal tersebut. Walaisa laha al-khuruju li majlisi dzikrin wa ta'allumi khairin ila biridohu, dan bagi seorang istri dilarang untuk keluar rumah menuju majelis dzikir dan pengajian kecuali dengan ridho suaminya. Qaluhu bil haidi wa misluhu anifasu. Ungkapan kemusoneb bil haidi ini juga mencakup terhadap nifas. Wa fi ba'di nusagi wa yahrumu bil haidi wa nifasi. Kalau di sebagian tulisan matan ini ungkapannya haram dengan sebab haid dan haram dengan sebab nifas. Wa hiya dhahirotun, dan ini sudah sangat jelas.
Artinya, hukum nifas ini memang sama dengan hukum haid. Wal ba'u li sababiyah, kemudian ba pada lafadz bil haidi ini maknanya adalah sebab. Ai wa yahrumu bi sababihi walau bi aqalihi fi zamanihi. Maksudnya haram dengan sebab haid walaupun toh dengan minimal masa haid. Au ba'dang qita'ihi ila tuhri, atau setelah terputusnya darah haid sampai dia suci. Na'am yajuzu asomu wa tolaku wa tuhru ba'dal inqita'i wa in kana tahrumu qablahu. Benar hukumnya haram, diperbolehkan untuk melaksanakan puasa, tolak, bersuci sebelum terputusnya darah, walaupun toh hal itu hukumnya haram dilakukan sebelum terputusnya darah. Famima yahrumu alaiha qablahu at-tuhru biqasdi ta'abudi ma'a ilmiha bil hurmati. Sebagian perkara yang haram dilakukan oleh seorang wanita sebelum terputusnya darah adalah bersuci dengan tujuan beribadah, besertaan dengan mengetahuinya wanita tersebut hukum keharaman, litala ubiha, karena dengan demikian wanita tersebut adalah bermain-main dengan ibadah. Fa'ingkana biqasdin nadhafati ka'aksalil haji lam yumtana. Maka jika tujuannya bukan untuk beribadah, namun tujuannya adalah untuk membersihkan diri seperti mandi-mandi haji, maka hukumnya tidaklah dicegah. Qaluhu sama niatu asya, tadi sudah dikatakan bahwa haram dengan sebab haid 8 perkara. 8 itu adalah hitungan, dan hitungan ini tidak bisa dimafhum. Artinya tidak bisa kita katakan berarti tidak lebih dari 8, tidak seperti itu. Karena kaidahnya yang namanya hitungan ini tidak bisa dimafhum. Al-adatu la mafhuma lahu, bal bi'tibari ma dzakarahu huna. Bahkan dengan memperkirakan apa yang disampaikan oleh Kiai Musonef di dalam kitab ini, li'annahu yahrumu bihi aitun atuhru wa tolaku kama ulima mimma maro. Karena diharamkan pula dengan sebab haid untuk melakukan bersuci dan tolak, seperti yang telah kita ketahui pada pembahasan sebelumnya. Walikaunihi yahrumu bihi aksaru min ghairihi yusama hadasan akbar. Dan karena sebab haid ini keharamannya lebih banyak daripada hadas yang lainnya, maka haid ini dinamakan dengan hadas besar. Walikaunil janabati yahrumu biha aqalu mimma yahrumu bil haidi wa aksaru mimma yahrumu bil hadasil asghar tusama hadasan ausat. Dan karena janabah keharamannya lebih sedikit dari perkara yang diharamkan dengan sebab haid dan lebih banyak daripada keharaman dengan sebab hadas kecil, maka janabah ini dinamakan dengan hadas ausat. Walikauni nakidil wudu'i yahrumu bihi aqallu min dalika yusama hadasan asghar. Dan karena orang yang batal wudunya keharamannya ini lebih sedikit dari semuanya, maka dinamakan dengan hadas kecil. Wa ala hada falil hadasi salah satu aksamin. Dari sini dapat kita ketahui bahwa hadas ini ada 3 macam, akbaru wa ausatu wa asghoru. Ada hadas besar, ada hadas ausat, dan ada hadas asghor. Wa ba'dukum yadkhulul janabah fil akbar. Sebagian ulama memasukkan junub sebagai kategori hadas besar. Fayuj'alu al-hadasu qismaini faqat. Maka hadas ini dijadikan 2 pembagian saja, akbaru wa asghoru, yakni hadas besar dan hadas kecil. Qalu as-sholatu, tadi sudah dikatakan bahwa perkara yang diharamkan dengan sebab haid yang pertama adalah sholat. Fala yalzamuha qada'uha, dan tidak wajib untuk mengqada'i sholatnya. Falau qada'ha kuriha, maka kalau adanya seorang wanita tersebut mengqada'i sholat tersebut, maka hukumnya dimakruhkan. Watan akitu nafan mutlakon la sawaba fihi alal mu'tamad. Dan sholat yang dikerjakan tersebut menjadi sunnah mutlak yang tidak memiliki pahala menurut pendapat yang muktamad. Hilafanil khotibi, berbeda dengan Imam Khotib yang mengatakan mendapatkan pahala. Wa farokoti sauma haisu yajibu qada'uha bitaqarruriha kasiron fayasuku qada'uha. Sholat membedai terhadap puasa yang wajib untuk diqada'i, karena namanya sholat ini diulang berulang kali sehingga akan menjadi berat ketika harus mengqada'inya. Wala kadhalika as-saum, dan tidak seperti itu kasus pada puasa. Falayasuku qada'uhu, maka puasa tidak akan berat untuk diqada'i. Walidhalika qalat Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru bil qada'i shaumi wala nu'maru bi qada'i sholati. Kami diperintahkan untuk mengqada'i puasa, namun kami tidak diperintahkan untuk mengqada'i sholat.
Kita lanjutkan untuk fatal koribnya. Wasani utai kang kaping pindho iku asaumu poso, fardon iku fardu au naflan utawa sunah. Keharaman yang kedua adalah puasa, baik puasanya ini adalah fardu ataupun puasa sunah. Wasali utai kang kaping telu iku qiraatul Qur'ani, maca Al-Qur'an. Yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an. Kita lihat pada qauluhunya. Qauluhu wasani asaumu. Tadi sudah dikatakan bahwa seorang yang sedang mengalami haid dilarang untuk melakukan puasa. Famata nawat asauma haruma alaiha. Maka tatkala adanya seorang wanita yang haid tersebut berniat puasa, maka hal itu hukumnya haram bagi wanita tersebut. Wa amma idalam tanwi wa mana'at nafsaha at-ta'ama wa saroba fala yahrumu alaiha li'annaha la yusama sauman. Adapun tatkala wanita tersebut tidak berniat puasa dan dia tidak makan ataupun tidak minum, maka hal itu hukumnya tidak haram, karena itu tidak dinamakan dengan puasa. Wa tahrimuhu alaika makulul makna khilafan lil imami. Kemudian keharaman bagi seorang haid melaksanakan puasa adalah dapat diakal maknanya, berbeda dengan Imam Haramain yang mengatakan bahwa keharaman bagi seorang haid melaksanakan puasa ini adalah ta'abudi, bukan makulul makna. Li'anna khurujadami mud'ifun lil badani wa saumu kadalika. Karena keluarnya darah ini melemahkan badan seorang wanita. Begitu pula dengan puasa. Falosomat ma'ahu latstama'a alaiha mud'ifani. Maka jikalau wanita tersebut berpuasa besertaan dengan keluarnya darah haid, maka akan berkumpul dua hal yang melemahkan terhadap badan. Wasyari'u nadirun lisihatil abdani ma'amkana. Sedangkan syariat ini sangat memperhatikan terhadap kesehatan badan sebisa mungkin. Qauluhu wasalisu qiraatul Qur'ani. Tadi sudah dikatakan bahwa keharaman yang ketiga bagi seorang yang haid adalah membaca Al-Qur'an. Ai bi an tatalafado wa tusmi'a nafsaha haitsu kanat mu'tadilata sam'i wala mani'a. Dengan gambaran orang tersebut ini melafatkan lafat Al-Qur'an dan memperdengarkan pada dirinya sendiri ketika wanita tersebut pendengarannya adalah normal dan tidak ada penghalang untuk mendengar. Falau ajratil Qur'ana ala qalbiha au nadrat fil mushafi au harokat lisanahu wa hammasat hamsan bihaitsu latus ma'u nafsaha lam yahrum. Maka jikalau seorang wanita tersebut ini menjalankan Al-Qur'an di dalam hatinya atau hanya melihat mushaf saja atau dia menggerakkan lisannya saja dan terdengar suara yang tidak jelas, sekira tidak terdengar oleh kupingnya sendiri, maka hukumnya tidak haram. Li'anna dalika laisa biqiraatin, karena hal itu tidaklah dinamakan dengan membaca. Naam isyaratul akhrosi kanutki kama qalahu al-qadi fi fatawihi. Benar, hukumnya tidak dikatakan membaca, namun isyarahnya orang bisu seperti halnya ucapan, seperti yang diungkapkan oleh Al-Qadi di dalam kitab fatawinya. Qala Ibnu Qasim makot nuzi'a fihi. Imam Ibnu Qasim mengatakan bahwa pendapat ini masih dipertentangkan. Walabuda ayufhimaha kulu ahadin. Dan wajib bagi setiap orang untuk memahami isyarah tersebut. Wa ila fala tahrumu. Kalau tidak bisa difahami oleh setiap satu orang, maka hukumnya tidak haram. Wa mahalul hurmati ing qasadat al-qiraata walau ma'a ghairiha. Tempat diharamkannya bagi seorang haid membaca Al-Qur'an adalah ketika niatnya adalah untuk membaca Al-Qur'an, walaupun toh besertaan dengan niat yang lain. Fa ing qasadat atikra au atlaqat lam yahrum. Maka jikalau wanita tersebut tujuannya atau niatnya adalah berzikir atau memutlakan, maka hukumnya tidak haram. Li'annahu la yusama Qur'anan inda syarifi liqaunika haidatan illa bil qasdi. Karena bacaan tersebut tidak bisa dikatakan Qur'an ketika ada perkara yang memalingkan, karena keberadaan wanita tersebut adalah seorang yang haid, kecuali dengan sebuah tujuan. Wa amma inda adami sharif fayusama Qur'anan walau bila qasdin. Adapun ketika tatkala tidak ada perkara yang memalingkan, maka bacaan tersebut ini dinamakan dengan Al-Qur'an walaupun toh tanpa ada tujuan. Kita lanjutkan untuk fatal qoribnya. Wa rabi'u masul mushafi wallahu alam biswab. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.